Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Menarik sekali presentasi-presentasi yang sudah disampaikan sebelum saya dari Mbak Yatni maupun dari Bu Nana. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya jadi terpikir bahwa yang akan saya sampaikan ini cukup nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yatni dan Bu Nana. Di mana sebelumnya Mbak Yatni menyampaikan bahwa pendidikan sains, komunikasi sains itu apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita perlu mencapai tempat di mana orang-orang berada, seperti itu. Dan di bagian selanjutnya, Bu Nana menyampaikan bahwa pendidikan sains itu bukan hanya tentang menambah pengetahuan saja, tahu tentang sesuatu, tetapi juga cara berpikirnya, itu yang mungkin lebih penting di sini. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, di sini saya mewakili teman-teman dari Skylabs.org, itu kemudian ingin menyampaikan di sini untuk menyampaikan astronomi dalam bungkus media sosial. Dalam hal ini media sosial adalah tempat di mana orang-orang saat ini banyak berada gitu di dunia virtual, dan harapannya astronomi itu di media sosial akan dijadikan sebagai pemantik bagi orang-orang untuk kemudian mau membudayakan untuk berpikir secara kritis dan saintifik seperti itu. Nah, sebelum mulai ke yang lebih substansial, saya ingin memperkenalkan dulu siapa itu kami, siapa itu Skylabs.org. Jadi Skylabs.org ini adalah sebuah entitas, atau saya lebih suka menyebutnya kumpulan orang-orang begitu ya, yang kemudian pernah belajar di astronomi, suka belajar astronomi, dan masih ingin berbagi tentang astronomi kepada publik maupun kepada siapapun begitu ya. Jadi di sini prinsip kami adalah think and explore. Jadi kami berpikir dengan menjadikan langit maupun objek-objek langit, yaitu astronomi itu sendiri sebagai lab begitu. Harapan kami adalah dalam jangka panjangnya nanti kami bisa melakukan setidaknya 2 dari tridharma perguruan tinggi, yaitu riset dan juga kemudian pendidikan astronomi ke publik yang tentu saja bertanggung jawab begitu. Nah, selanjutnya ini adalah sejarah singkat kami. Jadi kami lahir pada bulan Januari 2019. Kami lahir di akun Instagram yang saat itu diberi nama Skylabs 89. Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah mengenal. Kalau yang belum mengenalnya, kita bisa kenalan di sini, gitu ya. Nah, kemudian berlanjut dan seterusnya sampai sekarang Oktober 2021 begitu. Dan saat ini Skylabs namanya sudah berubah menjadi Skylabs.org dan sudah mempunyai website resmi juga dengan status badan hukum di bawah PT Lab Langit Nusantara. Seperti itu kurang lebih perkenalan singkatnya. Nah, sekarang kita beranjak ke hal yang lebih substansial. Jadi perihal astronomi di media sosial. Media sosial yang kami pilih itu adalah Instagram. Dan pertanyaannya mungkin kenapa Instagram begitu? Ini tidak lepas dari proses riset yang sudah dilakukan sebelumnya oleh teman-teman di Skylabs. Jadi setelah dilakukan kajian seperti itu ya, boleh dibilang sebagai kajian, didapati bahwa ternyata memang sekian persen populasi Indonesia itu adalah pengguna internet, dan ternyata juga bahwa pengguna internet itu sangat aktif di media sosial. Jadi Indonesia itu salah satu pasar media sosial yang paling besar di dunia, di mana pengguna terbesarnya juga itu adalah ada di rentang usia sekitar 16 sampai 25 tahun. Ya, kita boleh sebut itu sebagai remaja begitulah ya. Dan harapannya memang di sini yang ingin ditularkan cara berpikir kritisnya, cara berpikir bernalarnya itu adalah mereka-mereka yang berada dalam usia itu gitu ya, kalau memang memungkinkan sebagai target terbesar. Jadi dalam hal ini Instagram dipilih karena memang sesuai mewadahi target yang besar itu. Kemudian Instagram itu juga populer. Jadi kalau di Indonesia dari data itu menyebutkan bahwa Instagram itu platform ketiga terbesar setelah Facebook dan YouTube untuk saat ini begitu ya, tahun 2021. Tetapi kita tahu bahwa Instagram itu basisnya adalah gambar visual dan kadang-kadang bisa ditambahkan juga video pendek begitu, sehingga kami pikir Instagram ini salah satu atau platform yang paling menarik, kemudian mudah juga untuk disiapkan, dan aksesnya pun mudah diambil begitu ya oleh para audiensnya, termasuk juga oleh kami sebagai orang-orang yang mempersiapkan materi di belakangnya gitu. Jadi setidaknya ada 4 alasan di sini kenapa kami memilih Instagram sebagai media utama kami. Nah, selanjutnya apa yang ingin kami sampaikan di sini? Jadi kami ingin melakukan pengukuran terhadap hal-hal yang sudah kami lakukan dari tahun 2019, awal 2019. Dan metrik yang kami gunakan sebagai alat ukurnya itu adalah sesuatu yang dinamakan sebagai engagement rate.
Nah, engagement rate ini definisinya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat berbagai sumber itu ada banyak definisinya. Tetapi kami mengambil salah satu definisi yang paling sederhana di sini yang disampaikan oleh Lecky et al. 2006 gitu ya. Jadi di sini adalah involvement, participation, dan self-expression. Di mana secara sederhana kami kemudian menerjemahkan itu bahwa engagement ini diterjemahkan sebagai interaksi antara audiens dengan penyedia informasinya itu sendiri, yaitu kami sebagai pemilik akunnya. Nah, jadi bentuk interaksi itu kemudian diwakili oleh likes begitu dan juga komen kalau di media sosial di Instagram. Dan dari studi yang sudah dilakukan itu diperoleh bahwa secara rata-rata di sini nilai engagement rate dengan engagement rate didefinisikan seperti ada di persamaan di atas ini, itu nilainya berada pada kisaran ini, begitu ya. Ini untuk media yang paling kiri dan untuk yang paling kanan adalah untuk organisasi non-profit, begitu. Jadi datanya seperti itu. Kami akan membandingkan dengan angka ini nanti hasil dari data kami. Nah, jadi metrik pengukurannya tadi adalah engagement rate, kemudian apa yang diukur? Ini adalah data yang diukur. Jadi kami membuat katalog artikel-artikel singkat kami di Instagram dari tahun 2019. Ini mohon maaf tidak urut secara kronologis begitu ya, tetapi semuanya dari Januari sampai artikel yang terbaru. Jadi di sini ada tanggal, kemudian ada judulnya, kemudian ada berapa jumlah slides-nya, karena kita tahu di Instagram kita bisa memasukkan lebih dari satu slides gitu ya. Kemudian apakah di postingan tersebut mengandung video atau tidak, kemudian berapa jumlah like-nya, berapa jumlah seluruh komennya, dan selanjutnya kami menyortir lagi berapa jumlah komen yang relevan, karena diakui atau tidak, tentu ada komen-komen yang tidak relevan. Contoh misal seperti komen yang hanya menanyakan, wah Mimin apa kabar, sudah lama tidak muncul, seperti itu. Nah itu kami anggap sebagai komen yang tidak relevan dengan konten sains yang ingin didiskusikan. Jadi di situ kami filter datanya. Nah kemudian dari data-data tersebut, kami juga memberi tag, begitu. Jadi itu termasuk kategori kelompok topik apa di astronomi, begitu. Ada yang tentang kosmologi misalnya, atau tata surya, atau katakanlah fisika bintang, dan sebagainya. Selain itu, nah kami juga mengompilasi data tersebut, sehingga pada akhirnya didapat 298 post yang akan kami olah dengan 30 teks yang ada SL89 tadinya, dan itu adalah post selama 33 bulan. Sehingga kalau di rata-rata, frekuensi unggahan kami adalah 2-3 post per pekan, seperti itu. Dan sekitar 33 post atau kurang lebih 10%-nya itu kurang mengandung video pendek begitu ya, dan sisanya itu hanya berupa tulisan dan gambar saja. Ini adalah tampilan Instagram kami seperti ini, jadi distandarkan agar secara visual juga lebih menarik dan lebih mudah untuk diidentifikasi, termasuk juga lebih rapi begitu. Nah, dari keseluruhan data tersebut kami mengkategorikannya menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama fun fact. Contoh-contoh kategori fun fact adalah yang seperti ini misalnya. Jadi misalnya ulang tahun Pak Carl Sagan, kemudian orang kalau di luar angkasa, kemudian ada wisata di Mars, seperti itu. Nah, itu adalah masuk kategori fun fact. Fun fact ini ditujukan untuk menarik perhatian publik, karena publik itu kan biasanya memang tertarik dengan hal-hal seperti ini, begitu. Sebelum akhirnya nanti kita giring ke arah yang lebih perlu untuk menalar, seperti itu. Nah, setelah fun fact, kategori lain adalah kategori trending topic. Kita tahu bahwa seperti tadi Bu Nana sampaikan juga, jurnalis itu seringkali menyampaikan berita-berita sains juga. Nah, di sini harapan kami juga bisa menyediakan informasi yang sesuai secara keilmuan begitu, yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi bukan karena memang diakui atau tidak, mohon maaf dengan kadang-kadang kalau teman-teman jurnalis itu menggunakan katakanlah istilah atau konsep yang mungkin agak sedikit kurang pas seperti itu, sehingga harapannya di sini dengan teman-teman yang punya latar belakang sains begitu ya, itu bisa menyediakan informasi sains ke publik dengan lebih tepat, tetapi dengan cara penyampaian yang juga masih nyaman seperti itu. Nah, itu untuk yang trending topic. Kemudian kategori berikutnya adalah yang scientific concept. Jadi ini tidak bergantung kepada waktu. Di sini kami menyampaikan konsep-konsep sains, khususnya astronomi begitu ya. Salah beberapanya di sini adalah konsep tentang paralaks bintang. Bagaimana orang bisa tahu jarak
ke bintang. Kemudian kenapa langit malam gelap dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian membuat orang bertanya lebih lanjut. Jadi biasanya di bagian akhir artikel kami itu kami kemudian memancing kembali dengan pertanyaan yang akan menggugah seseorang untuk berpikir lebih jauh daripada apa yang pada akhirnya mereka baca. Jadi hadapannya setelah membaca itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi kemudian tertarik untuk menggali lebih jauh dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi kami mengkategorikan postingan kami. Ya? Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Oh, oke, baik. Ke dalam kategori itu, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau dari hasil, di sini diperoleh bahwa engagement rate kami itu sekitar 3,3%, jadi masih dalam kategori sehat. Itu kalau data dari Instagram yang melibatkan seluruh komen, baik yang relevan maupun tidak. Kemudian setelah kami filter secara ketat, kami masih memperoleh engagement rate yang masih dalam kategori baik, begitu ya, menurut standar industri secara umum. Seperti itu. Dan kalau dilihat, siapa yang juara dari kategori tersebut? Nah, ternyata diperoleh bahwa scientific concept, tipe scientific concept itu ternyata banyak sekali peminatnya, begitu. Jadi biasanya diskusi itu banyak dilakukan di postingan jenis tersebut, begitu. Nah, hal ini itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ternyata minat masyarakat yang diwakili oleh mereka-mereka yang berinteraksi di akun Instagram Skylabs.org itu ternyata tertarik. Mereka sebenarnya tertarik dengan konsep sains, begitu ya, bukan kemudian tidak tertarik sama sekali, begitu ya. Jadi ini menarik, begitu. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, apa yang paling populer dari data menunjukkan bahwa ternyata yang paling populer adalah topik-topik tentang bintang, tentang tata surya, filosofi di sini filsafat sains, dan bahkan relativitas, fisika kuantum dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap sulit begitu ya, tapi ternyata masyarakat sangat tertarik dengan hal itu, seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa dibayangkan dari engagement rate yang tadi disampaikan begitu dalam kondisi sehat bahwa ternyata masyarakat itu ya tertarik untuk belajar konsep-konsep sains secara benar selama itu disampaikan dengan mungkin menarik begitu, dengan lebih akrab begitu. Dan ini mungkin topik-topik berikut bisa menjadi pertimbangan ke depannya kalau mau dicari pakai pendekatan yang mana ya untuk ke masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah teman-teman yang ada di balik Skylabs gitu ya, di balik layar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih. Salam terima kasih juga dari teman-teman Skylabs. Terima kasih Mbak Vivi. Oke, terima kasih sekali untuk paparannya yang sangat menarik, apalagi dan sangat kekinian terkait sosial media, khususnya Instagram. Ada satu pertanyaan, dan hanya satu pertanyaan yang kita layani hari ini. Sebelum mungkin untuk pertanyaan kedua dari Mbak Yatni bisa dijawab tulis di chatting, boleh ya? Karena Mbak Prahesti udah nanya duluan. Apakah sejauh ini teman-teman Skylab juga menggunakan fitur Instagram Story? Dari sisi impression dan engagement, kira-kira mana yang lebih tinggi, story atau post? Boleh dijawab singkat? Yap, belum. Terima kasih.